Minasan ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, ohisashiburi desu. Oke, minasan, ketemu lagi di Kinoko Channel. Apa kabar minasan, o genki desu ka? Oke, kita lanjut di episode terakhir atau episode 5 pembahasan tentang 100 bumpo N4 yang wajib minasan ketahui sebelum minasan ikut ujian JLPT, NATES ataupun JTES N4 atau juga JFT Basic minasan ya. Oke, lanjut langsung ke nomor 81 minasan. Tapi sebelum lanjut jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar tambah berkembang dan tambah semangat lagi bikin video-video bermanfaat berikutnya. Jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya supaya banyak teman-teman yang bisa mendapatkan manfaat dari video Kinoko Channel ini minasan. Oke, langsung 81. Desho. Oke, desho. Desho ini biasanya digunakan di ujung kalimat dan menekan gitu. Anata wakaru desho? Desho, desho gitu ya, bukan desio tapi desho. Desho itu artinya adalah iya kan, kan, nah kan kayak gitu. Kamu udah makan kan? Anata wa mo gohan o tabeta desho? Kamu udah makan kan? Kamu ini Joni ya? Anata anata wa Joni-san desho? Kayak gitu. Dan gampang ya, ini artinya adalah kan. Kamu pernah ke Jepang kan? Kayak gitu. Anata wa Nihon e itta koto ga aru desho? Kayak gitu ya. Bentuk biasa, kalau kata kerja itu bentuk biasa itu bentuk u atau bentuk tai ataupun bentuk nai. Tapi kalau kata benda, kata sifat itu tinggal langsung aja tabrak desho. Oishi desho? Oishi desho? Enak kan? Kayak gitu. Itu wa hansamu desho? Orang itu ganteng kan? Kayak gitu ya. Minasan gampang. 82 berikutnya daro. Daro juga hampir mirip sebetulnya minasan. Kalau desho itu agak terkesan formal dan agak terkesan sopan gitu ya. Kalau daro itu terkesan futsu atau biasa atau informal atau juga biasa digunakan oleh laki-laki biasanya minasan kalau di Jepang. Kore oishi daro. Oishi daro. Daro itu desho. Sama aja sih mirip minasan ya. Oke, berikutnya ada keredomo nomor 83 ada keredomo minasan. Keredomo itu sama dengan kedo, desga, demo, tapi ya kayak gitu gampang ya. Watashi wa Sunda jin desu keredomo Jawa go ga sukoshi wakarimasu. Saya orang Sunda tapi sedikit mengerti bahasa Jawa kayak gitu. Meskipun jadi deskeredomo tuh tapi ataupun juga kita bisa artikan dengan meskipun. Oke, meskipun saya orang Sunda, saya juga sedikit mengerti bahasa Jawa. Gampang ya minasan. Choto iitai koto ga aru n desu keredomo. Kayak gitu. Iitai koto ga aru n desu ga. Choto iitai koto ga aru n desu kedo. Nah, kayak gitu ya. Sama dengan desu kedo atau desu keredomo. Kayak gitu. Oke. Minasan. Berikutnya. 84. Minasan ada kurai atau gurai juga bisa ya minasan. Oke. Artinya adalah kira-kira atau sampai-sampai. Titik. Oke. Kalau kira-kira tuh gini. Majalengka kara Jakarta made nanjikan kurai kakarimasu ka? Dari Majalengka sampai Jakarta kira-kira membutuhkan waktu berapa lama kayak gitu ya. Kira-kira nanjikan kurai kakarimasu ka? Kira-kira membutuhkan waktu berapa lama. Dono kurai juga sama. Dono gurai, dore gurai, dono gurai itu sama aja ya. Berapa lama kayak gitu ya, minasan. Terus kono kaban wa ikura gurai desu ka? Kono kaban wa ikura gurai desu ka? Tas ini kira-kira berapa? Berapa dalam kurung artinya kira-kira berapa harganya? Kayak gitu minasan ya. Terus ada kurai, kurai di N3. Nah, biasanya kurai tambahin nara kalau di N3 ya minasan. Jadi, misalnya contoh kalimatnya apa ya? Saya pikir dulu ya. Mata kutsu o ajiwau kurai nara shujutsu nanka shinakute mo ii yo. Misalkan. Kalau sampai-sampai harus kayak gitu ya. Kalau sampai-sampai harus merasakan sakit itu lagi, kamu nggak usah operasi lah kayak gitu. Atau begini, kazoku to suko sujikan o gisei suru kurai nara. Misalkan ya,
Kazoku to sugosu jikan o gisei ni suru kurai nara shigoto yameta houga ii. Kayak gitu. Kalau sampai-sampai saya harus mengorbankan waktu saya dengan keluarga, sebaiknya saya berhenti kerja. Kayak gitu minasang, tapi itu di N3 atau N2 ya kalau nggak salah minasang. Oke, lanjut dengan mada tambahin mas nomor 85 ya. Kalau 85 dan 86 minasang ya. Kalau mada tambah mas berarti masih. Oke. Mada gohang o tabemas berarti masih makan. Kalau mada tambahin maseng berarti belum minasang ya. Mada tambah mas sama dengan masih, mada tambahin maseng sama dengan belum gitu ya. Mada gohang o tabemas itu masih makan, atau mada gohang o tabete imas sebenarnya ya. Mada gohang o tabemaseng berarti belum makan, atau mada gohang o tabete imaseng itu belum makan minasang ya. Kalau mada tambahin mas itu sedang, kalau mada tambahin maseng itu belum. Contohnya Reha-san wa mada shiken no mondai o yatte imasu. Reha-san wa mada shiken no mondai o yatte imasu. Reha masih mengerjakan soal ujian kayak gitu ya. Kalau mada tambahin maseng lihat. Asa kara mada asa gohang o tabete imaseng. Oke. Dari pagi belum sarapan. Oke, dari pagi belum sarapan. Belum sarapan dari pagi kayak gitu ya. Berikutnya zeng zeng tambahin maseng. Oke, ini kita langsung aja ya. Zeng zeng tambahin maseng, mataku tambahin maseng, keshite tambahin maseng. Itu artinya sama aja minasang, sama sekali tidak kayak gitu. Untuk perbedaannya sebetulnya ada sedikit, tapi kalau dijelasin tambah pusing. Jadi untuk sementara minasang masih belajar N4 ini kurang lebih sama. Zeng zeng mataku atau keshite tambahin maseng di ujungnya atau bentuk negatif di ujungnya itu artinya sama sekali enggak titik-titik kayak gitu ya. Sama sekali tidak titik-titik. Oke, contohnya ya. Okane ga zenzen arimasen. Okane ga zenzen arimasen. Sama sekali nggak ada duit kayak gitu ya. Kanojo no koto wa mattaku shiranai. Mattaku shiranai. Oke, saya sama sekali nggak tahu tentang dia. Saya sama sekali nggak tahu tentang dia kayak gitu ya. Terus keshite wakarimasen. Keshite wakarimasen. Zenzen wakarimasen. Sama sekali tidak mengerti. Oke, keshite wakarimasen. Mattaku wakarimasen. Zeng wakarimasen itu artinya kurang lebih sama minasang. Ini juga bisa dengan kata sifat ya minasang. Zeng hansamu janai. Sama sekali tidak ganteng. Zeng oishiku nai. Sama sekali nggak enak kayak itu ya. Zeng tuh. Nah, zeng ini bisa diganti dengan mataku ataupun keshite, silahkan terserah pakai yang mana aja. Oke, minasang seperti itu. Mataku oishiku nai kayak gitu. Sama sekali tidak enak seperti itu ya. Tapi biasanya yang lebih umum itu zeng ya minasang. Oke, berikutnya nomor 90 ya minasang. Sini noa. Nah, bentuk biasa tambahin noa. Bentuk biasa itu bentuk u, ta, ataupun nai. Biasanya sih bentuk u kalau noa ya, kayak gitu. Membendakan kata kerja yang dijadikan sebagai subjek atau sebagai objek juga bisa ya. Misalkan, Nihongo benkyou suru no wa omoshiroi desu. Kayak gini. Misalkan kita ngomong begini. Nihongo wa omoshiroi desu. Nihongo wa omoshiroi desu. Bahasa Jepang itu menarik. Bahasa Jepang itu menarik. Tapi kan bahasa Jepang itu menarik itu maknanya masih luas minasang. Masih belum terperinci atau terspesifikasi kayak gitu. Contohnya misalkan gini. Bahasa Jepang menarik, tapi menariknya itu apanya? Ngomongnya, belajarnya, kanjinya, apalah kayak gitu ya. Nah, di sini benkyou. Nihongo benkyou suru no wa omoshiroi desu. Nihongo benkyou suru no wa omoshiroi desu kayak gitu. Belajar bahasa Jepang itu menarik kayak gitu menasang ya. Nah, jadi biasanya itu kata sifat di ujungnya itu ya, di terakhir itu kata sifat biasanya kayak gitu. Jadi gitu ya. Misalkan lagi anime. Anime wa omoshiroi desu. Anime wa omoshiroi. Anime menarik kayak gitu. Anime itu menarik. Nah, di sini kan masih luas. Anime menarik itu maksudnya apa? Memang bisa bermakna melihat nonton anime kali ya.
Tapi kalau pengen lebih spesifik, anime o miru no wa omoshiroi desu. Nah, itu lebih spesifik lagi kayak gitu. Kalau anime wa omoshiroi desu itu masih bisa mungkin nontonnya, mungkin bikin animenya, mungkin nulis animenya dan lain sebagainya, kan masih belum spesifik. Nah, kalau kita pengen ngomong lebih spesifik lagi kayak gitu. Anime o miru no wa omoshiroi desu. Anime o tsukuru no wa omoshiroi desu. Berarti apa ya? Membuat anime itu menarik kayak gitu. Oke. Misalnya contoh lagi, memancing ikan itu menarik. Oke, memancing ikan itu asik misalkan kayak gitu ya. Kayak gini berarti sakana o tsuru no wa tanoshii desu. Sakana o tsuru no wa tanoshii desu. Oke, memancing ikan itu sangat menyenangkan dan lain sebagainya. Hanasu no omoshiroi kayak gitu ya. Seperti itu minasang. Oke, berikutnya ada noga, nomor 9 maksudnya noga ya. Nah, noa dan noga kayak gini. Kalau ujungnya kata sifat, oke, kalau ujungnya kata sifat, gini aja cara bedainnya ya, kalau di Minnan Nihongo ya. Kalau ujungnya kata sifat, itu minasang pakai noa. Oke, itu kata kuncinya. Kalau ujungnya kata sifat, itu pakai noa. Kecuali 6 kata sifat ini. 6 kata sifat ini gimana ya? 1, jozu dan heta. 2, suki dan kirai. 3, osoi dan hayai. Ingat ya, kayak gitu. Itu ada 6 kata ya, ada 6 kata. Lawan katanya sama lawan katanya. Oke, misalkan begini. Misalnya contohnya gini ya. Jago ya, jago. Nah, misalkan suka kayak gitu. Saya suka musik. Watashi wa ongaku ga suki desu. Watashi wa ongaku ga suki desu. Saya suka musik. Kayak gitu. Nah, di sini saya suka musik itu masih bersifat luas. Sukanya suka ngapain? Suka dengerinnya, atau suka bikinnya, atau yang lainnya kayak gitu. Kalau suka dengerinnya, watashi wa ongaku o kiku no ga suki desu. Ongaku o kikimasu. Diganti ke bentuk biasa. Ongaku o kiku no ga suki desu. Saya suka mendengarkan musik. Atau misalkan gini, saya suka bikin musik. Oh, berarti bukan kiku. Watashi wa ongaku o tsukuru no ga suki desu. Saya suka membuat musik. Seperti itu. Begitu juga heta. Misalkan, ano hito wa nihongo ga jouzu desu. Ano hito wa nihongo ga jouzu desu. Orang itu bahasa Jepangnya jago. Bahasa Jepangnya pinter. Kayak gitu ya. Tapi masih bermakna luas. Misalkan, ngomong bahasa Jepangnya, ngomongnya. Ano hito wa nihongo o hanasu no ga jouzu desu. Demo, oke, kanji o kaku no ga heta desu. Nah, dia itu pandai ngomong bahasa Jepangnya, tapi tidak begitu pandai atau bodoh dalam hal menuliskan kanji. Kanji o kaku no ga heta desu. Oke, saya tidak bagus atau tidak baik dalam menulis kanji. Seperti itu. Oke. Ano hito wa hanasu no ga jouzu desu. Orang itu pandai berbicara. Hanasu no ga jouzu desu. Kayak gitu minasan. Gampang ya. Oke. Berikutnya no. No itu membendakan kata kerja menjadi kata sebagai objek. Misalkan gini. Lupa biasanya sih lupa atau belakangnya biasanya no itu pakai wasuremas ataupun shiteimasu kayak gitu. Shirimas kayak gitu ya. No o shirimas, no o wasuremas. Biasanya sih gitu kalau di bab awal atau di materi 4. Nah, misalnya contoh. Kasa o motsu no o wasurechatta. Saya lupa membawa payung. Oke. Saya lupa ngerjain PR. Watashi wa shukudai o suru no o wasuremashita. Saya lupa mengerjakan shukudai. Oke. Seperti itu minasang. Misalkan shiteimasu atau shirimasu. Oke. Saya tahu bahwa dia sudah menikah. Ano hito wa mo kekkon shita no o shiteimasu. Saya tahu bahwa ano hito wa kekkon shita no o shiteimasu. Atau di bab selanjutnya ada to
shirimasu. Oke, minasan itu bisa pelajari di bab-bab berikut sebelumnya ya. Minasan gampang ya. Oke, berikutnya 93 minasan. Di 93 ini ada apa sih? Ada tak tambahin noni. Di sini artinya padahal titik-titik tapi titik-titik kayak itu. Udah sepaket ya. Ingat tanon ini nggak usah pakai desga ataupun kedo ataupun demo ataupun deskerdo mau nggak usah ya minasan. Padahal titik-titik tapi titik-titik padahal di depan ya. Kangoshi toshite Nihon e itta noni. Padahal sudah pergi ke Jepang sebagai perawat. Nihongo ga mada-mada dame da ne. Nihongo ga mada-mada dame da ne. Kayak gitu ya. Padahal sudah berangkat ke Jepang, oke, sebagai perawat. Tapi bahasa Jepangnya masih sangat kurang, misalkan kayak gitu. Oke. Anata wa nani mo wakaranai no ni nande sonna koto itta no? Misalkan kayak gitu. Kamu kan padahal kamu itu nggak tahu apa-apa, tapi kenapa kamu ngomong seperti itu? Oke? Misalkan kayak gitu ya. Mo haratta no ni nimutsu o sohin shite kurenai. Misalkan kayak gitu ya. Padahal saya sudah bayar, tapi barangnya nggak dikirim-kirim. Misalkan seperti itu ya. Watashi wa mou gambatta no ni kyūryū ga sukunai desu. Padahal saya sudah bekerja keras, tapi gajinya kecil. Oke. Jadi di sini padahal titik-titik tapi titik-titik. Ingat tidak usah ditambahkan partikel ga demo kedo yang artinya tapi. Nggak usah karena udah sepaket ya minasan. Berikutnya ada node. Node ini karena dengan deskara ya biasanya deskara. Ame nanode gakkou e ikanai. Ame nanode gakkou e ikanai. Karena turun hujan besar, hujan lebat, saya tidak pergi ke gakko, tidak pergi ke sekolah minasan kayak gitu ya. Node ini mirip dengan deskara. Nah, kalau dibedakan sih sebetulnya gampang, cuman takutnya minasan pusing ya. Tapi sederhananya gini, kalau node itu lebih ke hal yang bersifat kyakang teki atau bersifat objektif. Siapapun yang melihatnya seperti itu. Oke, nggak hanya dari diri saya aja, orang lain juga berpikiran hal yang sama itu biasanya node berdasarkan fakta. Tapi kalau dengan kara itu biasanya adalah menunjukkan ada sukang teki itu ada subjektif dari si pembicara sebetulnya gitu misalnya. Sebetulnya masih banyak lagi perbedaan-perbedaan muncul antara node dan deskar, tapi kalau dibahas di materi ini juga tidak cukup waktu, durasinya kepanjangan misalnya. Oke. Berikutnya nomor 95 ada terlalu. Nah, bentuk mas dihilangkan diganti dengan sugiru. Tabe mas makan. Tabe sugiru kebanyakan makan, terlalu makan, kebanyakan makan. Nomi sugiru kebanyakan minum. Biasanya kadang-kadang nggak pakai ru sih. Nomi sugi, tabe sugi biasanya gitu dalam percakapannya. Gambari suginai de kudasai. Jangan terlalu semangat kayak gitu ya. Nande mo sugiru to dame da kara gambari suginai de kudasai misalkan kayak gitu. Apapun yang berlebihan itu nggak baik. Jadi jangan terlalu bersemangat. Oke, begitu ya. Hansamu sugiru. Oke, terlalu ganteng juga bisa ya pakai kata sifat. Oishi sugiru. Oke, terlalu enak misalkan gitu. Nah, mungkin banyak lah seperti itu ya. Minasang daijoubu desu ne. Sugiru itu gampang ya. Takai, takasugiru. Takai itu tinggi, takasurgi ketinggian, terlalu tinggi kayak gitu ya. Seperti gampang, oke. Berikutnya, mas, oke nomor 96. Masnya dihapus dengan dasu atau hajime mas sebetulnya. Mulai ngapain? Oke. Amega furidas. Amega furidas artinya hujan mulai turun, oke. Mulai turun hujan kayak gitu, oke. Berikutnya, basuga hashiridas. Basuga hashiridas. Basu itu bis ya. Hashirimas itu artinya berlari, artinya maju, udah berangkat kayak gitu. Oke. Bisnya sudah mulai berangkat. Hashiri itu pergi ya, berlari. Oke. Bisnya sudah mulai berlari. Sachoga hanashidas. Oke. Sacho mulai berbicara. Seperti itu ya minasan. 96. 97 tameni demi. Oke, gampang nih ya. Kalau kata benda pakai no tameni, kalau kata sifat na itu pakai na tameni, kalau misalkan yang sekarang Nihon Taizai Chusha gitu ya, orang-orang yang masih di Jepang,
itu gampang ya minasang demi. Okane o kasegu tame ni nandemo yarimasu. Oke, kalau untuk mendapatkan pendapatan apapun akan saya kerjakan minasang. Seperti itu ya. Oke, berikutnya noni. Tadi kalau tak noni itu lebih ke padahal titik-titik tapi titik-titik. Makanya biasanya itu bermaknanya banyak ya minasang. Tapi kalau noni itu digunakan untuk mirip dengan demi minasang. Oke, demi atau digunakan untuk. Naifu wa gyuniko o kiru no ni tsukaimasu. Naifu wa gyuniko o kiru no ni tsukaimasu. Nah, noni dengan tameni itu hampir sama minasang. Bedanya gini aja. Yang noni itu pakai noni itu biasanya begini. Tadi ya. Naifu wa gyuniku o kiru no ni tsukaimasu. Oke. Naifu itu artinya dari knife apa pistol, oke. Pistol, bukan pistol minasang, apa ya, cerulit lah kayak gitu ya. Naifu itu pedang atau alat dapur lah, pisau dapur kayak gitu ya. Naifu wa gyuniko o kiru no ni tsukaimasu. Oke, alat dapur tersebut digunakan untuk memotong daging sapi misalkan kayak gitu. Oke, jadi di sini noni ini demi itu luasnya pakai tameni, tapi ada beberapa kata yang tidak usah pakai tameni melainkan pakai noni aja kayak gitu. Nah, noni itu kayak gimana sih? Noni itu biasanya demi atau digunakan untuk. Nah, noni itu demi atau digunakan untuk artinya ya minasang. Contohnya biasanya katanya terbatas. No ni tsukaimasu, shiyoshimasu, yaku ni tachimasu, dan lain sebagainya. Di sini contohnya, naifu wa gyuniko o kiru no ni tsukaimasu. Kayak gitu. Terus apa lagi? Anata wa kono basho ni hairu no ni chiketto ga hitsuyou desu. Misalkan, kamu kalau mau masuk ke sini memerlukan vouchernya. Kayak gitu ya. Misalkan, untuk demi. Kono dobutsuen o hairu no ni, kayak itu, hairu no ni kyohi saremasu. Kalau di atas 39 udah nggak ada toleransi lagi minasang kayak gitu ya. Noni itu. Oke, berikutnya ada udokoro janai. Bukan saatnya untuk. Udokoro janai. Jodan suru dokoro janai yo. Bukan waktu bercanda kayak gitu. Omae warui dokoro janai ga. Warui dokoro janai. Bukan saatnya untuk melakukan hal-hal negatif. Dokoro itu bukan saatnya untuk. Ima corona ga mada arimasu kara, ensang o ensang no sankasha wa, dokoro janai itu bukan saatnya untuk bermain-main. Asobu dokoro janai. Bukan saatnya untuk merokok. Tabako su dokoro janai. Kayak gitu ya. Minasan, bukan saatnya untuk. Contohnya nih ya. Reihaichu wa jodan sukuru janai. Jodan suru dokoro janai. Reihaichu. Reihai itu pada saat sedang sholat. Pada saat sedang sholat itu bukan saatnya untuk jodang. Jodang itu apa sih? Untuk bercanda. Kayak gitu. Contoh lagi ya. Ashita shiken dakara asobu dokoro janai. Karena besok ada ujian. Asobu dokoro janai. Bukan saatnya untuk bermain minasang. Oke, berikutnya terakhir sonnani titik nai. Oke. Sonnani titik nai. Sonnani oishiku nai. Sonnani oishiku nai. Tidak sebegitu tidak enaknya kok kayak gitu. Tidak sebegitu tidak enaknya kok kayak gitu ya. Contohnya, kanji wa sonnani muzukashiku nai yo. Oke, kanji itu nggak sesulit itu loh kayak gitu. Gyaku ni omoshiroi. Sebaliknya malah PUBG itu menarik kayak gitu. PUBG wa sonna omoshiroku nai to. Sonna ni omoshiroku nai desu. PUBG wa sonna ni omoshiroku nai to omoimasu. Oke. PUBG menurut saya tidak baik, sepertinya tidak baik minasang. Tidak omoshiro itu ada kepalsuan, tapi nanti beberapa hari kita wajib belajar interview minasang ya. Wajib belajar interview juga ini minasang, semoga jadi referensi untuk minasang ikut ujian JLPT, NATES ataupun JTS N4, dan saya semoga doakan semoga lulus. Apalagi yang subscribe channel ini, saya doakan minasang banyak rezeki dan pintar bahasa Jepangnya dengan cepat.
じゃあ、皆さん多分ね、N4 の勉強は飛躍校の文系と文法をもうすべてキノコチャンネルにシェアしましたので、ぜひ、もしまだわからないこととかがあったら、ご遠慮なく私の机の上に置いてください。Bukan gitu ya. またご遠慮なく、コメント欄に何でも書いてください。質問しても構いません。OK。じゃあ皆さん、最後まで付き添ってくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。頑張りましょう。